Yang mana nih? Yang 2023 aja ya? Kita bahas yang 2023 ya, Dek ya. Dari soal nomor berapa? 1 atau dari belakang? Oke, dari nomor 1 deh. Nanti habis 2023 kita lanjut ke 2002 berapa? 22 atasnya gitu ya. Kita mulai dari yang belakang ya, Dek. Soal 2023. Oke. Nomor 1 kira-kira bisa nggak? Kebayang nggak sih kalian nomor 1 ini kira-kira? Kebayang kira-kira nomor 1? Kebayang Kak, dibuat ininya dulu, persamaannya. Oke, oke, oke. Bentar. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 yuk. Nanti kalau misalkan tulisannya kurang kelihatan, izin sampaikan ya, Dek ya. Ya, Nomor 1. Jadi diketahui gini nih guys, misalkan suatu individu memerlukan 7 unit lemak, 9 unit protein, 16 unit karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme individu tersebut. Misalkan pula, jadi kebutuhan lemak, dia butuh 7 unit. Nah, kemudian kebutuhan protein, dia membutuhkan 9 unit, sedangkan karbohidrat, dia membutuhkan 16 unit nih guys, gitu ya. Terus untuk memenuhi kebutuhan metabolisme individu itu, misalkan pula individu itu mempunyai 3 jenis makanan. Oke, 3 jenis makanannya seperti itu. Di soal di bawah ada keterangan nih guys. Jika S, Y, dan Z menyatakan banyaknya porsi masing-masing makanan yang bersesuaian. Oke, artinya banyaknya makanan jenis X, ya kan? Banyaknya makanan jenis X itu adalah X, sedangkan banyaknya makanan jenis Y itu Y, banyaknya makanan jenis Z itu Z, gitu ya kira-kira ya. Nah,
Cara penyusunannya bagaimana, Kak? Cara penyusunannya SPL-nya dalam sistem persamaan linearnya. Perhatikan di situ. Untuk jenis makanan es, setiap porsinya mengandung 2 unit lemak, Y-nya ada 3 unit lemak, Z-nya ada 1 unit lemak. Jadi yang lemak dikumpulkan dengan lemak, deh. Lemak dikumpulin dengan lemak, kemudian nanti protein kita kumpulin protein, karbo dikumpulin dengan karbo. Ya, oke. Setiap porsi mengandung 2 jenis lemak untuk makanan es. Kalau ada 2 porsi makanan es, maka pasti mengandung 4 unit. Kalau ada 3 makanan es, pasti mengandung 6 unit dan seterusnya gitu ya. Artinya diapain ini artinya? Artinya unitnya dikalikan ya, dikali dengan banyaknya jenis makanannya ini nih. Nah, sehingga persamaannya nanti adalah 2 dikali es, itu untuk es, terus lemaknya untuk Y itu ada 3 lemak, berarti plus 3 kali Y, plus lagi untuk lemaknya Z ada 1 unit, berarti plus Z, harus sama dengan totalnya lemak tadi berapa, Dek? 7 unit. Nah, terus yang berikutnya, berarti berapa? 2 es ditambah 1 Y, kita tambahkan lagi 3 Z. Nah, ini materi-materi SMA ya sebenarnya ya, Dek. Nah, terus yang untuk karbonya 4 es ditambah dengan 2 Y ditambah 5 Z sama dengan 16. Oke. Udah langsung ini suruh mencari nilai es Y-nya, Z-nya berapa. Ya. Karena ini nggak ada perintahnya, suka-suka kalian deh. Kalau saran saya silakan menggunakan Gauss-Jordan atau pakai eliminasi biasa ya. Nanti bisa dicoba ya. Atau saya lanjutin pakai Gauss-Jordan-nya ini, nomor satunya. Pakai Gauss-Jordan udah bisa kan? Oke, saya lanjutin aja kali ya, pakai Gauss-Jordan ya, Dek. Nah, dari SPL ini, kita rubah ke dalam bentuk matriknya nih, dalam bentuk matriks. Nah, matriknya bagaimana, Kak? Ingat, 2, 2, 4, 3, 1, 2, dan seterusnya ya. Berarti 2, 2, 4, 3, 1, 2, terus 1, 3, 5, ya kan? Dikali dengan S, Y, Z. Sama dengan harus bernilai 7, 9, 16 ya. Oke, ini kalau dinyatakan dalam bentuk matriknya. Nah, kemudian bentuk metrik ini harus dinyatakan lagi dalam bentuk perluasannya, metrik perluasannya. Yang disebut sebagai metrik Huygens, ya kan? Oke. Dek, nanti kalau misalkan mau di skip, langsung soal berikutnya mungkin ini sudah bisa ya, sampaikan aja ya, instruksi aja ya, Dek ya. Oke. Lanjut ya ini ya, yang nomor 1. Oke, yuk. Kalau kita perluas, dia nanti akan menjadi 2, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 3, 5. Kita cek lagi, benar ya? 2, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 3, 5. Oke, betul. Diperluas lagi nih metriknya menjadi, nah yang S-nya ini hilang, ini dipindah ke sini. Jadi 7, 9, 16 ya. Nah, tujuannya kalau menggunakan Gauss-Jordan atau OB, yaitu operasi baris elemen, itu kalian harus menyatakan diagonal utamanya ini harus angkanya 1 semua nih, Dek. Ini kan angkanya masih 2 nih. 2, kalian rubah ini jadi 1, ini sudah 1, dan seterusnya nanti ada ya. Oke, berarti langkah pertama adalah baris pertama dibagi 2. Baris pertama dibagi 2. Sekali lagi, baris pertamanya dibagi 2 semua, jadi 1, 3/2, terus 1/2, ya kan? Yang baris bawahnya biarin tetap 2, 1, 3, 4, 2, 5. Gitu ya, Dek ya. Ini dibagi 2 jadi 7/2, Dek. Gitu ya, Dek. Kemudian ini 9, ini tetap 16. Oke, kira-kira sampai sini. Terus yang berikutnya ini kan ada 1 nih. Ini harus dinolin. Baris keduanya harus dinolin. Berarti baris kedua sama dengan, baris keduanya sama dengan adalah
baris kedua itu sendiri adik kurangin dengan 2 kali baris pertama. Nah, sekali lagi, ini dikurangin 2 kalinya atas. Sehingga dia nanti akan jadi 1, 3/2 tetap, terus 1/2, 7/2. Yang sini, 2 dikurangin. 2 kali 1, 2 kurangin 2, 0. Ya kan? Kemudian yang ini, 1 dikurangin ini, 3. Kan ini kalikan 2 nih. Ini kalikan 2 berarti 3 ya. 1 adik kurangin 3 berapa? Min 2 ya. Oke, min 2. 1 kurangin 3. Terus 3 dikurangin 1. 3 kurangin 1, 2. 9 kurangin 7, 2. Bawahnya masih tetap, belum berubah. 4, 2, 5, 16. Ayo dipahami dulu. Kalau bingung langsung tanya ya. Langsung instruksi ya, Dek ya. Kalau bingung ya. Jangan malu-malu bertanya. Oke, lanjut ya, Dek. Terus ini udah 0. Terus mana lagi yang mau dinolin? Yang sini nih. Ini ada nolin. Bawahnya ini nolin ya. Atau ini dibikin 1 dulu boleh deh. Bebas. Sehingga kalau ini dibikin 1, baris kedua sama dengan B2 dibagi 2, D. Ya, dibagi 2. Berarti 1, 3/2, 1/2, 0, dibagi min 2 ya. Ini bagi min 2, berarti 1, 2 bagi min 2, min 1, 2 bagi min 2 berarti min 1 lagi ya, min 1, ini masih 7/2. Oke. Nah, tetap 4, 2, 5, 16. Oke. Nah, terus yang berikutnya, baris ini dibikin 0, 0, 0, 5-nya nanti dibikin 1. Gitu ya. Kalau ini bikin 0, berarti diapain? Kurangin 4 kali yang atas. Kurangin 4 kali yang atas. Yuk. Baris ketiga sama dengan baris 3 dikurangin 4 kali baris pertama, Dek. Nah, sehingga 1, 3/2 tetap, 1/2, kemudian 7/2, di sini 0, min 2. Sebenarnya ini langsung aja, sorry, 1 ya tadi ya, udah jadi 1, sorry. Ini udah jadi 1, min 1, min 1. Langsung aja, kalau kalian nanti bisa cepat, sebenarnya bisa deh langsung 2 gitu, udah baris, hanya 1 baris. Ya, tapi kalau belum bisa ini ya memang lama kayak gini, 1 baris gitu ya. Berarti 4 saya kurangin dengan 4 kali baris pertama, berarti sini 0 ya. 2 saya kurangin 6, D. 3/2 dikalikan 4 itu kan 6 ya. 2 kurangin 6 jadilah min 4. 5 dikurangin ini jadi 1 ya, Dek. Nah, 1. Bener ya, 5 dikurangin 4, 2, 3 ya. Ini 3, sorry. 3. 16 dikurangin 14, berarti ini 2. Oke. Nah, terus berikutnya, ini udah 0, bawahnya dinolin lagi nih, Dek. Ini dinolin lagi. Ya, atau kalian mau ngenolin yang atas dulu, boleh ngenolin yang atas nih. Nih, berarti baris yang atas, B1 ya. B1 sama dengan B1 dikurangin 3/2 kali B2 ya. Jadi sini 1, ini langsung 0, D. Terus 3/2 dikalikan dengan min 1. 3/2 kali min 1, min kali min plus berarti 3/setengah tambah 3/2. 2 ya, Dek. 2. Terus yang di sini min kali min plus 7/2 tambah 3/2. 10/2, 5. Sini jadinya 5, Dek. Ini masih tetap 0, 1, min 1, min 1. Sedangkan yang bawah masih tetap 0, min 4, 3, 2. Bentar, sampai sini dulu gimana, Dek? Lumayan ya. Paham, Kak. Oke. Nanti kalau meskipun nggak ada perintahnya dia pakai Gauss Jordan atau pakai eliminasi ya,
tetap aja pakailah Gauss Jordan ya, kayaknya memang arahnya dosanya itu ke sana gitu. Kalau pakai eliminasi kan materi SMA banget gitu loh maksudnya ya. Oke. Oke, Kak. Nah, jadi intinya Gauss Jordan itu gimana caramu diagonal ke sini ini satu semua, yang lainnya nol kecuali yang kolom terakhir ya. Anggota yang lain nol, yang diagonal utamanya satu, kolom terakhirnya tidak boleh nol. Apa tidak bebas, kolom terakhirnya bebas gitu. Intinya itu gitulah Gauss Jordan itu aturannya ya. Oke, yuk aku lanjutin lagi. Yang berikutnya ini aja nih yang kita bikin nol. Nih, ini kita bikin nol. Berarti duanya yang dibikin nol. Sebenarnya angkanya bebas ini. Mau yang baris utama dulu, baris yang kedua, ketiga bebas. Bebas pokoknya gimana caramu udah gitu aja. Ya. Ini kita nolin. Kalau kita nolkan berarti wah ini harus dinolin. Nah, bawa aja deh. Karena nanti kalau yang ini dinolin, dikurangin yang baris ini kembali lagi, nggak nol nanti. Ya, yang bawah aja kita nolin. Berarti baris ketiga sama dengan biar min 4-nya jadi 0, maka baris 3-nya saya tambah dengan 4 kali ini. Tambahkan 4 kalinya baris kedua. Nah, ya. Masih kelihatan ya? Oke. Yang atas berarti masih tetap 1, 0, 2, 5. Yang bawah tetap 0, 1, min 1, min 1. Yang paling bawah sendiri 0, ini jadi 0 ya. Ingat, 3 dikurangin 4 kali. 3 ditambah 4 kali baris kedua. Min 1 kali 4, min. Min kali 3 kurangin 4, berarti min 1 ya, Dek. Nah, ini min 1. Terus yang ini 2 dikurangin 4, min 2 juga. Nah, oke, terus berikutnya tinggal yang atas ini. Yang atas ini sama yang sini nih yang belum dinolin. Ya, kita nolkan yang atas. Berarti baris 1 menjadi biar duanya jadi 0 pakai yang baris ke berapa ya? Ketiga, jangan pakai yang kedua. Kenapa? Nah, ini masih ada 1, ada double ya masalahnya ya. Kita pakai yang paling terakhir. Sehingga B1 sama dengan B1-nya supaya 0 ditambah. Kenapa plus? Karena ini min, ya kan? Plus 2 kali B3. Jadi kelas 1, ini 0 juga tetap 0. Ini langsung jadi 0. Nah, sekarang yang sini nih. 5 sama min 2. Min 2 kali 2 plus, berarti 5 jadi 5 kurangin 4. 1 ya. Ini tetap 0, 1, min 1, min 1. Yang di sini 0, 0, min 1, min 2. Oke. Nggak cukup ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut di berikutnya. Tadi terakhir kita punya matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 1 ya, Dek. Min 1, min 1, waduh. Min 1, 1, min 1. 1, min 1, min 2. Nah, sekarang kita akan mengenolkan yang siapa? Yang ini tinggal 1 ini kok. Ya kan, tinggal ini aja yang dinolin. Supaya dia 0, berarti baris kedua itu diperoleh dengan cara apa? Supaya dia 0. 3, ya kan? Berarti B2 biar 0 berarti diapain, Dek? Sekali setengah ya ini ya. Dikurangin ya. Dikurangin setengah kali baris ketiga. Nah, yuk. Atas sudah nggak bisa dirubah lagi. Udah 1, 0, 0, 1. Terus yang bawah 0, 1. Nah ini min 2 dikali min setengah. Plus 1 ya. Min 1 ditambah 1. Habis sudah. Ini juga habis. Nah, di sini tinggal 0, 0. D ini kan min 2, min 2.
bagi aja nih semuanya dengan min setengah, biar ininya 1. 1 jadi bagi min setengah, atau bagi min 2 ya maksudnya ya, jadi 1. Nah, udah ketemu. Berarti nilai X sama dengan ini nilai S, nilai Y-nya 0, nilai Z-nya sama dengan 1. Sama enggak? Ada yang sudah mencobanya ini? Halo? Ada yang sudah mencoba, Dek? Belum, Kak. Oh, belum. Oke, coba kita buktikan dengan pakai eliminasi biasa ya, Dek. 2S tambah, pakai eliminasi biasa, 2S tambah 3Y ditambah dengan Z sama dengan 7 tadi, kemudian 2S ditambah dengan Y, ditambahin lagi dengan 3Z, ya, sama dengan 9. Karena kalau pakai eliminasi langsung ketemu ini ya, gampang soalnya. Terus 4S ditambah dengan 2Y plus 5Z, dia bilang 16. Coba, ini kalikan 2 ini. Yang atas kalikan 2. Berarti 4S ditambah 2Y plus 6Z sama dengan 18. Ya kan? Sini 4S tambah 2Y ditambah dengan 5Z sama dengan 16 ya. Kita kurangi nih. Lu Z-nya ketemu berapa ini? 2 ya? Wah, ada yang salah tadi hitungnya. Waduh. Z-nya ketemu 2. Terus sekarang ini kalau saya kurangin bawah, atas kurangin bawah deh. Berarti 2Y min 2Z bernilai min 2. 2Y sama dengan min 2, min pindah jadi plus 2Z. Gini kan? Ini ada yang salah ngitung berarti ini. 16 kurangin benar 2 tapi. 2 terus. Oh. Bentar ya guys, sedang mengoreksi. Plus 4. Oh. Oh, saya salah nulis ini tadi min 1 ya, min 1. Sorry. Ini tadi min 1, Dek. Waduh, salah dong. Berarti ini min B3 aja. Nah, min B3. Alah, jadi salah dari sini. Salahnya dari langkah sini, saya salah nulis ini. Min 1, min 2. Nah, ini. Coba cek lagi ya. B2-nya berarti B2 min B3. 0 kurangi 0, 1 kurangi 1, 0, 1. Min 1 kurangi min 1 berarti 0. Min 1 dikurangin min 2. Ini nih 1 ini. Ini 1, ya kan? Terus tinggal yang bawah, kalikan aja min 1 semuanya. Berarti ini 1, ini 2. Nah, 112 ya. 112. Udah sama. Z-nya 2, sama kan? Substitusi dong ke sini, Dek. 2Y sama dengan min 2 ditambah dengan Z-nya 2. 2 kali 2, 4. Berarti Y-nya berapa? Min 2 tambah 4, 2. 2 bagi 2, 1. Sama. Ya toh? Nah, nanti kalau kamu langsung eliminasi sini, salahin dosenmu nanti. Karena apa? Langsung ketemu semua gitu loh. Cepet banget kalau pakai gini ya. Kembali ke atas yang sini nih, coba. Cari 2X-nya. Tambah tuh. 3Y, berarti 3 kali 1, plus Z. Z-nya 2. Harus bernilai 7. 2X sama dengan 7. Ini 5. Pindah. Min 5. Maka S-nya berapa? 2 bagi 2. 1 lagi. Loh, sama ya. Tapi mintanya soal ini adik disuruh pakai eliminasi Gauss-Jordan mestinya ya. Oke, bisa ya pakai eliminasi Gauss-Jordan ya. Memang panjang. Kuliah itu gitu. Soalnya nggak banyak, paling 5, paling 4. Tapi emang caranya berlembar-lembar. Ini nanti saya foto kok ya, saya foto saya kirimin ke BA. Ya. Oke, yuk, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Belum ada, Kak. Oke, sip, lanjut. Nomor 2. Misalkan, loh,
Ini metriknya gimana nih? Metrik tunggal ini. Metrik 1 kali 1 apa gimana maksudnya ini? Determinan A sama dengan determinan B. Gagal paham saya membacanya. Ini dead lagi nih. Kayaknya salah ini paling. Dia nggak salah ngetik, tapi tampilan di Word-nya ada kayaknya yang berubah nih. Misalkan A is apa gini ya maksudnya. Saya gagal paham itu yang nomor 2 itu soalnya. Mungkin gini kali, mungkin ya ini ya. Saya cuma menebak aja nih. S, tapi 131. Apa ini min 13 gini. Ini 1, ini min S, ini min 13. Mungkin begini. Terus B, itu mungkin 10, min 3, 2S. Min 32 kalian. Min 3, 2X. Terus min 1, 6, 13S. Loh, tapi kok gede banget itu. 61. Terus ininya 3S, min 5. Mungkin begini. Mungkin ya. Kalau memang begini, gini nih caranya. Gampang aja nih. Determinan A sama dengan determinan B. Nah, ini ngitungnya kayak waktu SMA ya. Determinan A berarti ya ini kalikan aja. Berarti min S pangkat 2 ya. S kali min S pangkat 2. Dikurangin. Miring yang sono, Dek. 1 kali min 13, min berarti min 13. Udah, jadinya min S kuadrat sama dengan min kali min. Plus ya. Min kali min plus 13. Nah, gitu. Sekarang yang sini. Determinannya si B. Determinannya si B sama dengan sama. Nggak cukup ya, bawa aja deh. Determinannya si B 10 kali 3S ya, 30S. Min 50. Kita kurangin yang miring sono. Min berarti 32 kali 61 dulu. Gede banget ya, 32 kali 61. Berapa ya? Sekian S gitulah. Baru nanti yang atas disama dengan yang bawah. Karena dia bilang determinan A sama dengan determinan B, ya kan? Ini terusnya gitu ya. Yang atas berarti min S pangkat 2 plus 13 sama dengan 30S min 50 min bla bla bla. Pindah ke ruas ini semua, nanti jadi persamaan kuadrat. Difaktorkan itu nilai S-nya. Kebayang ya kira-kira ya? Saya gagal paham ini baca soal nomor 2-nya ini. Poinnya 25% semua. Oh, 4 soal ini ya. Oh, cuma 4 soal ini. Lanjut nomor 3 aja ya, Dek. Oke, nomor 3. Nomor 3, adakah yang sudah mencobanya? Berarti kalau tadi determinannya sama, tinggal disama denganin aja ya, Kak? Iya, tinggal disama denganin aja. Jadi nanti tinggal lanjutin hitungnya. Coba kita lanjutin aja deh. 1 kali 32 berapa? Berapa 61 kali 32? Kalkulator aja yuk. 32 kali 61. 1952. Berapa? 1952. 119. 1952. Oh, 1952. 1952. Waduh, gede banget ya. Ini S ya. Kan kali S berarti S min 1952S. Oke, semuanya kita pindah ke sini ya. Jadi min S kuadrat plus 13 gitu kan. Terus ini dikurangin. Min pindah jadi plus. 1952 kurangin 30 berarti 1922S. Min 50 plus 50 sama dengan 0. Udah jadi persamaan kuadrat. Min S kuadrat
plus 1922S 50 tambah 13 63 sama dengan 0 ya. Kalau dijadiin difaktorin langsung nggak bisa ya, pakai rumus ABC ini. Pakai rumus ABC. Ingat kan rumus ABC? Yang pakai X12 sama dengan apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per siapa? Per 2A. Masih ingat ya? A-nya yang di depannya X kuadrat. B-nya depannya X, D-nya yang ini. Karena kalau difaktor langsung susah ini. Pakai rumus ABC ini. Ya. Intinya nanti kalau determinannya sama ya berarti disama dengankan aja. Determinan A sama dengan determinan B. Gitu maksudnya. Kebayang ya kira-kira ya? Kebayang, Kak. Oke, kita skip lanjut aja nomor 3 ya, Dek ya. Biar nanti kita bisa bahas semuanya. Yang 2022 juga. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3. Mengacu pada itu. Ini soalnya. Apakah segitiga yang dibentuk oleh ketiga titik? Oke, dibentuk oleh 3 titik, yaitu titiknya apa aja? 3, 0, 2. Kemudian ada titik B, itu ada 4, 3, 0, D. 4, 3, 0. Titik C-nya ada 8, 1, min 1. Apakah membentuk segitiga siku-siku? Gampang, caranya gini. Cari dulu metrik AB dulu yuk. Metrik AB. Berapa metrik AB? Berarti B min A ya, Dek. Metrik AB itu berarti B min A. B min A. Ayo. 4 kurang 3 berapa? 4 dikurangi 3. 1. 3 kurangi 0. 3. 0 kurangi 2. Min 2 ya, Dek. Ya enggak? Kemudian cari vektornya, sorry, bukan metrik ya, vektor. Atau koordinatnya boleh sama aja. Vektor AB, kemudian vektor AC. Ini nyarinya satu-satu nanti, berarti C min A. 8 kurangi 3, 5. 1 kurangi 0, 1. Min 1 kurang 2. Min 1, D. Min 1 dikurangi 2 berapa, D? Min 3 ya, D ya. Kemudian vektor BC. Vektor BC. Berarti C min B. C min B, C min B. 8 kurangi 4. 4. 1 kurang 3, 1 kurang 3, kecil kurang besar min. 1 kurang 3 berarti min 2. Min 1 kurang 0 ya tetap min 1. Ya. Kan permintaannya apakah apa katanya? Membentuk segitiga siku-siku. Oke. Tahu ya namanya segitiga siku-siku? Gini ya. Ini siku-siku ya kan? Masalahnya kita nggak tahu apakah ini yang AB, apakah ini yang AC, apakah ini yang BC-nya. Nggak tahu ya. Nah, kita misalin aja nih. A, B, udah gitu aja. Syaratnya siku-siku berarti vektor A kecil sama vektor B kecil ini harus tegak lurus, deh. Supaya tegak lurus, hasil perkalian titiknya A dot BD itu harus bernilai apa, deh? 0. Iya kan? Udah pernah diajarin? Udah. Lupa? Udah. Jangan dilupakan dong. Terus diingat-ingat lagi. Oke? Kalau masih bingung instruksi loh ya. Jangan lanjut aja nanti tiba-tiba panas dingin kejang-kejang gitu kan. Jangan. Aljabar linear itu nggak susah. Gampang. Cuman kita harus telaten menghitungnya. Itu aja loh. Ya. Yuk. Kita akan membuktikan satu-satu nih. Coba kita membuktikannya antara vektor AB, ya, vektor AB sama vektor AC dulu. Apakah perkalian titiknya nanti 0? Kan syaratnya biar tegak lurus perkalian titik harus 0 ya. Ayo. Berarti A vektor AB dot vektor AC sama dengan D. Cara ngitung perkalian titik gimana, Kak? AB sama AC. Yang bersesuaian dikalikan aja.
1 kali 5. 1 kali 5. 3 kali 1 plus 3 kali 1. Min 2 kali min 3 plus lagi 2 kali 3. Apakah dia 0? Enggak ya. 5, 8, berapa? 5 tambah 8 tambah ini 19 ya. Tambah 6, ini 2 kali 3 kan 6. 19. Tidak 0 ya. Oke, belum terbukti. Sekarang AB, pokoknya harus salah satu nanti. AB sama BC. Salah satu harus bernilai 0. Hasil kali titiknya salah satu harus bernilai 0. AB dot BC. AB, BC. 1 kali 4. 1 kali 4. 3 kali min 2. 3 kali min 2 berarti min. 3 kali 2. Min 2 kali min 1 berarti plus nih guys. Plus 2 kali 1. Coba. 4, ya 4 jadi 4, saya kurangin 3 kali 2, 6, 4 kurangin 6, min 2 tambah 2, 0, udah, ini udah terbukti, ya kan, udah terbukti 0, terus yang BC sama AC dibuktiin nggak Kak? Nggak usah, karena ini udah terbukti 0, ya kan, jadi AC sama BC nggak usah dibuktiin, kebayang ya, nah, jadi A BC merupakan, ya kan, merupakan apa? Segitiga siku-siku, ya, merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik mana? Siku-sikunya di titik mana? Ingat, yang menghasilkan 0 tadi siapa? ABBC, ABBC. Yang disebutin double siapa? Yang sebutin double, B-nya ya. ABBC, sebutin double, B-nya. Berarti dia siku-siku di titik B. Oke, Dek. Siku-sikunya di titik B. Sehingga kalau digambarin bagaimana, Kak? Kalau digambarin begini. Siku-siku titik B. A-nya di atas apa di bawah? Up to you. Mau bolak-balik podo wae. Sudah pada ngerti bahasa Jawa belum nih kalian ya? Ayo. Sudah bisa ya, Dek ya? Rektormu keren loh, guys. A-nya saya taruh di atas nggak? Boleh. B-nya saya taruh, C-nya saya taruh di bawah, boleh ya. A, B, C. Kalau disebutin sini titik A, sini C-nya bebas ya. Karena ini vektor dalam ruang 3, R3. Dalam ruang 3 itu artinya, kalau dulu ya, Dek, kalau dulu waktu kalian SMA itu mengenalnya vektor itu kan hanya SY. Kemudian yang dimensi 3, SYZ gitu. Nah sekarang diperluas, dimensi itu tidak cukup 3 ya. Kalau 3 itu ruang. Apalagi nanti kalau kalian bicara masalah fisika. Dimensi itu ada dimensi ruang dan waktu, bayangin. Ruang ditambahin waktu. Makanya tidak hanya cukup ruang 3 aja nggak cukup vektor itu. Sampai ruang ke N. N itu berapa ya, nggak tahu. Nanti ruang 4 ya berarti tambahin lagi. Koordinatnya ada 4 lagi gitu. Makin susah dong, Kak? Enggak. Gampang. Yang penting telaten berhitung itu aja. Oke? Yuk, sampai sini dulu dipahami. Nomor 3 jawabannya ini sudah terbukti. Jadi ABC merupakan segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik B. Gampang-gampang, ini udah 25% poinnya ya kan? Gampang-gampang TS-mu. Ya toh? Ada pertanyaan nomor 3? Belum? Belum ada, Kak. Yang lainnya, yakin? Yang lainnya dim-dim aja. Ini apa sudah panas dingin kira-kira? Kak, itu tadi yang A dot B itu buat buktiin kalau dia siku-siku ya? Ini teori ini. Teori ini ya, ini syarat dua buah vektor saling tegak lurus. Namanya siku-siku harus tegak lurus. Makanya hasil kali dotnya, titiknya harus bernilai 0. Nah, sekarang AB sama AC, AB sama BC, kemudian BC sama AC, buktiin satu-satu. Itu untuk membuktikan mana yang nilainya 0. Kalau ketiga-tiganya dibuktikan tidak ada yang 0, misal nih, ini tadi kan AB sama AC, 19. AB sama BC, 0. Kemudian AC sama BC, lain lagi misalkan. Jadi di sini
enggak 0 misalkan ini 5, ini 19, ini misalkan 2 gitu deh, ABBC. Kemudian ACBC-nya 3, enggak ada yang 0 kan? Tiga-tiganya. Kalau enggak ada yang 0, berarti dia bukan segitiga siku-siku. Karena secara siku-siku salah satunya salah satu sudutnya harus 90 derajat, harus tegak lurus. Berarti ada dua vektor yang saling tegak lurus gitu. Kak, kalau ternyata AB dot BC 0, kemudian yang belum tadi siapa yang belum? AC BC. Nah, AC BC 0 juga, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Pasti ada salah satu yang 0. Nggak mungkin dua-duanya 0, nggak mungkin. Ngerti ya? Ketika kamu mencoba yang pertama aja sudah 0, ya udah nggak usah dilanjutin ke berikutnya. Kayak ini tadi kan ngecoba pertama masih 19. Lanjutin tuh, nyoba yang kedua, AB sama BC. Oh, udah 0. Ya udah. Ternyata AB kali BC belum 0. Lanjutin ke AC kali BC. Ingat, perkaliannya perkalian titik, bukan perkalian silang. Nanti beda lagi masalahnya. Kalau perkalian silang digunakan untuk yang nomor 4, cross product. Ya, kalau ini namanya dot product, perkalian titik. Kalau perkalian titik enak, depan kali depan, tengah, tengah, belakang, belakang, cuman gitu. Oke, ada pertanyaan yuk. Itu buat vektornya bebas, Kak. Misalnya kita nulisnya BA, CA, CB juga nggak apa-apa, Bebas, Kak? Apa nggak harus apa-apa, AB, bebas. AC? Oh, Oke. kamu bolak-balik boleh ini Cik ya. BA, CA, CB boleh bebas ini. Yang penting syaratnya ini doang, udah. Oke? Oke, Kak. Paham. Sip, mantap. Yuk. Nanti kalau sudah bisa tinggal goyang sekop. Oke? Lanjut tambah po. Nomor 4. Tentukan semua vektor satuan yang tegak lurus. Oh, ini gini maksudnya mungkin ya. Mungkin kita suruh nentukan vektor satuan aja yang tegak lurus dengan dua vektor ini. Gitu ya kan? Gampang. Hasil perkalian silang kedua vektor itu menghasilkan vektor lain yang tegak lurus keduanya. Nah, nomor 4. Jadi, kalau ada dua buah vektor U, ya vektor U sama dengan apa ini? 1, 0, 3. Oh ya, sambil saya tegaskan lagi ya, Dek. Ini nih kalau waktu SMA dulu nulisnya begini loh, Dek. 1 itu berarti I, 0 itu berarti nggak ada J-nya, plus 3 itu artinya 3J, 3K. Ini nih kalau waktu SMA dulu gitu. Tapi kita nggak perlu gini lagi gitu ya. Yang masih pakai IJK itu di fisika nanti ya. Di fisika. Itu pun kalau fisikanya teknik nggak perlu belajar vektor lagi. Kalau fisika murni baru sampai jelimet gitu ya vektornya. Vektor V-nya 0, min 1, 3. Ini kalau dinyatakan waktu SMA dulu kan 0, I-nya 0, J-nya min 1 berarti min J, terus ditambah dengan 3K. Apa? 2 ya? Oh 2, sorry. Ini 2. 2K. Nah, oke. Kita suruh mencari vektor ininya, vektor satuannya. Berarti gini nih, vektor C sama dengan hasil kali vektor U kali cross ya, kali cross dengan vektor V. Nah, vektor C merupakan hasil kali silang dari kedua vektor. Ini artinya apa? Artinya adalah vektor C, vektor V sama U ini saling tegak lurus. Ya, artinya vektor ini, vektor U, vektor V artinya saling tegak lurus ketiganya nih, saling tegak lurus. Ini teorinya dulu. Kebayang ya, Dek? Nanti tulis saja gini ya, kalau penulisan vektor itu harus gini ya, Dek ya. Ada tanda panah. Karena kita menulisnya pakai tulisan tangan. Kalau kita tulis pakai ketikan di bold, ya, di hitam. Jadi nanti harus tulisnya gini, semakin perfect, nilaimu semakin bagus. Oke? Nah, mintanya kita suruh mencari apa namanya vektor satuannya ya kan.
Ini harusnya pakai ini apa namanya? Proyeksi ortogonal. Ya. Oke, sedangkan mencari vektor vektor satuan E topi sama dengan vektor C, ini misalkan vektor satuan C gitu ya. Saya tuliskan E topi C. Vektor C nanti D dibagi dengan modulo dari vektor C. Kadang nama lain dari modulo ini harga mutlak atau nama lainnya adalah norma atau norm ya. Artinya besarnya. Jadi ya besarnya. Oke. Yuk, sekarang kita akan mencari hasil perkaliannya dulu nih. Yang pertama, vektor C kita tuliskan sebagai U cross V. U cross V. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya I, J, K. Gini kan, Dek? U cross V berarti U-nya yang di depan. Ya, U-nya yang di depan. Artinya di atas U-nya. Berarti 1, 0, 3. Terus yang di sini 0, min 1, 2. Oke, berarti vektor C sama dengan nyari I. Berarti yang kita ekspansi di sini yang dipakai berarti 1 kali harga mutlak 0, min 1, ya kan? 3, 2. Kalau nggak bisa pakai yang determinan gini, pakai caranya SMA ini ditulis ulang. Pakai cara SMA dulu ya. Cara SMA dulu aja deh. Nah, ingat nggak sih? I, J, K tulis ulang. I, J. Gini kan caranya SMA dulu tuh loh. Wis dolali ya. Terus di sini 1, 0, 0, min 1. Yuk. Nyari I, kita tutup. 0 kali 2, berarti berapa? 0. Dikurangin. 3 kali min 1. 3 kali min 1, min 3. Min 3. Terus ini nyari I-nya ya. Ini, oke. Ini I. Terus nyari J. Plus. Nyari J, kita tutup. 3 kali 0. 3 kali 0. Dikurangin. Yang J yang ditutup. 2 kali 1. 2. Ini J. Tambah, nyari K. K-nya tutup. 1 kali min 1. Min 1. Dikurangin 0 kali 0, 0 ya. Ini yang K. Nah, sehingga hasilnya min kali min plus 3I. Gitu loh. Terus min. Ini kan 0 kurangi 2. Min 2 ya. Min 2J. Terus min 1K. Berarti min K. Ini baru vektor C-nya. Baru vektor C. Mintanya kan satuan toh tadi ya. Bener nggak soalnya nomor 4 tadi? Tentukan semua vektor satuan. Nah, mintanya vektor satuannya. Vektor satuan ini nih. Vektornya C dibagi panjangnya. Berarti mencari panjangnya dulu dong, Kak. Iya betul, cari panjangnya. Panjangnya berapa? Berarti akar 3 kuadrat ditambah min kalau pangkatin 2 tetap plus. Berarti 2 kuadrat. Plus lagi, min pangkatin 2 tetap plus 1 kuadrat. Ya, jadi akar berapa, Dek? 9 tambah 1 tambah 4, akar 14. Ya kan? Berarti E topi sama dengan, vektornya ini dibagi nih, berarti 3 per akar 14. I min 2 per akar 14. Ya kan? Min 1 per akar 14K. Ini C. Ya. Kenapa min 1? Nah, ini nggak ada angkanya, artinya 1. Min K nggak ada angkanya, artinya 1. Oke. Ini 1, baru 1. Harus ada 2. Tentukan semua vektor. Vektornya ada 2. Ini 1. Baru 1. Ya. Oke. Yang kedua gimana, Kak? Yang kedua, ini tadi kan U cross V. Yang kedua ada hitung V cross U. Nanti hitung V cross U. Ini tadi kan U cross V. Terus ada hitung V cross U, ketemu lagi vektornya, baru dibagi panjangnya. Ketemu vektor satuan. Ngerti kira-kira, Dek? Ngerti, Kak. Yakin? Yakin, Jadi Kak. ada dua vektor satuan. Ini sama yang akan dicari. Nah, triknya daripada nanti panjang-panjang, sebenarnya vektor satuan yang lainnya ini cukup kamu lawan aja nih.
Kalau ini plus, nanti lawannya min, yang min jadi plus, yang min lagi jadi plus. Berarti vektor satuan yang satunya, yang lainnya, itu adalah min 3 per akar 14I, plus 2 per akar 14I, J, plus 1 per akar 14K. Udah. Tapi, kalau bisa nanti dihitung aja, ya. Dihitung sepanjang gini lagi aja, ya. Biar perfect nilainya, ya. Ngerti ya? Ingat pertanyaannya loh. Tentukan semua vektor satuan. Kalau pertanyaannya tentukan semua vektor yang tegak lurus, udah mentok sampai ini. C ini aja. Vektor C aja. Ini kalau vektor semua vektor yang tegak lurus, udah stop ini aja. Ya. Kalau vektor satuan harus begini. Oke? Ngitungnya tadi U cross V, terus yang setelah diperoleh hasilnya ngitung lagi V cross U. Jadi ini dibolak-balik aja. U, V, U gitu aja. Oke, sampai sini. Kebayang, Dek? Paham, Kak. Oke, sip. Lanjut berarti kita ya. Gimana? Mau lanjut soal-soal ini atau soal yang lain? Bebas, up to you. Bebas kalian, yuk. Yang mana? Atau yang di PDF, PPT-nya dosenmu itu ada latihan-latihan suruh ngerjain atau gimana, mungkin bisa jadi itu nanti keluar, kan gitu kadang. Wah, ini 2022 ini ada yang menarik ini. 2022 nomor 5. Wah, langsung. Kalian suruh mencari luasnya segitiga nih. Nah, kalau tadi kan kita hanya nentuin aja ya, hanya nentuin dia itu siku-siku atau enggak. Ini malah lebih susahnya 2022 daripada yang 2023. Tahunnya genap. Loh, ini 2024. Jangan-jangan 2024 lebih susah lagi nih nanti ya. Gimana, ayo. Nomor Bahas 4 2022 aja, Kak. Hah? Bahas 2022 aja coba. Oke, boleh. Nomor 4 2022 ini sama kayak nomor 5, konsepnya persis. Sama kayak nomor 4 nomor 4 2022 sama dengan nomor 4 2023. 22 sama 23 sama nomor 4-nya, konsepnya. Nih, yang C tentukan dua vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor V. Yang B tentukan dua vektor yang tegak lurus. Nah ini, bedanya nomor 4. Coba lihat nomor 4 2022. Yang B tentukan dua vektor yang tegak lurus. Berarti cukup sampai ini. Ini vektor yang tegak lurus. Ini vektor satunya. Vektor keduanya dibalik. Berarti min 3i plus 2j plus k. Udah, selesai. Ya toh? Tapi biar panjangnya nanti tetap dihitung kayak gini. UP, PU dihitung. Gitu. Oh, beda-beda. Kalau nomor 4, oh kalau ini ada dua vektor, kalau dia, oke, gampang. Di sini tak jelasin lagi tuh, yang 4 2023 ini lebih gampang malah. Oke, kita bahas dulu yang 222 nomor 5 dari bawah ya. Dari bawah. Kita bahas dari bawah. Yang belum paham, mohon instruksi loh ya. Pokoknya harus benar-benar bisa kalian. Harus dapat 100, dapat A. Ya, semester awal kok masih ya. Nomor 5. Misalkan titik A itu titiknya 1, min 1, 2. Titik B-nya 0, 3, 4. Titik C 6, 1, 8, D. Nah, dia berada di ruang 3. Vektor yang berada di ruang 3. Dimensi 3. Tentukan luas segitiga yang dibentuk oleh ketiga titik tersebut. D, teorinya gini, D. Andaikan saya punya sembarang segitiga, nggak tahu ini entah segitiga sama sisi, sama kaki, atau apapun lah, pokoknya ada sembarang segitiga. Yang sini panjang vektornya itu adalah, vektornya adalah A,
yang bawah vektornya adalah B, yang samping vektornya adalah C. Sekali lagi, tiga segitiga ini dibentuk oleh tiga vektor ini. Ya. Kalau mencari luas segitiga sama dengan, misalkan sudut yang diambil antara A dan B itu adalah theta, antara A dengan C adalah alfa, antara B sama C misalkan beta, ya. Luas segitiganya itu bisa dirumuskan dengan setengah kali A cross B, ya, Dek. A cross B atau panjang A kali panjang B, langsung aja deh, panjang A kali panjang B, nah, langsung aja dikali sinus sudut ampit keduanya A sama B, yaitu theta, ya. Atau bisa juga luas segitiga dirumuskan dengan setengah kali panjang A dikali panjangnya C. Tadi kan saya menggunakan A dan B, Kak. Sekarang kalau A sama C, Kak, boleh. Kalau A sama C berarti sudutnya siapa? Alfa. Oke? Boleh juga setengah siapa dengan siapa? B sama C. Ya toh? B sama C. Sudutnya apa? Beta. Kebayang ya? Sampai sini ngerti ya? Kalau ini nanti sudutnya diketahui. Nah, terus kalau sudutnya nggak diketahui bagaimana? Nah, kalau sudutnya nggak diketahui, tenang ya, tetap masih bisa dikerjain, ya kan? Jadi intinya menggunakan perkalian silang. Luas segitiga setengah kali perkalian silang. Misalkan vektor A cross vektor B. Nah, boleh seperti itu. Atau sama dengan setengah, ya kan, kali vektor B, vektor A cross vektor C. AB, AC, CB bebas, ya. Pokoknya intinya perkalian silang, cross ya, intinya cross perkalian silang. Oke, nah sekarang kita ambil vektor AB dulu deh. Vektor AB tadi berarti apa? B min A, B min A, B min A, B min A. Lagi-lagi ya, AB, B min A, berarti 0 kurang 1, min 1. 3 dikurangi min 1. 3 kurangi min 1, 4. 4 kurangi 2. 2. Ini AB. Kemudian BC. Bebas milihnya. Kita pakai yang AB sama BC aja ya. Ya, bebas kok ini. Terus BC, C min B, C min B. Nah. Terus 1 kurangi 3. Min 2. 8 kurangi 4. 4. Gini ya. Benar ya. C6. Oke ya. Oke. Sekarang cari luasnya. Berarti cari perkaliannya ini dulu aja. AB ya kan, cross BC. AB cross BC sama dengan berapa? Ingat tadi. Kalau kita tuliskan I, J, K tadi ya. AB yang di atas berarti min 1, 4, 2. Awas jangan sampai salah ya. Kalau AB cross BC berarti yang di atas itu AB-nya. Kalau BC cross AB yang di atas BC-nya. Jangan sampai salah, hati-hati. 6, min 2, 4. Diperluas lagi. I, J, diperluas lagi. Min 1, 6, 4, min 2. Ya, Dek. Nyari I yang ditutup. Itu tadi 4 kali 4, 16. 16 dikurangin. Nah, yuk. 16 dikurangin. Min 2 kali 2, min 4. I, gitu ya. Plus J, J-nya ditutup. 2 kali 6, 12. Dikurangin. 4 kali min 1, min 4 ya, Dek. Nah, IJ. Plus K, K-nya berarti tutup K-nya. Gitu terus pokoknya. Intinya kalian harus telaten ngerjain. Enggak susah, enggak ada yang susah. Yang susah itu kalkulusnya nanti deh. Ya. Kalau udah masuk limit, integral, turunan, wow, siap-siap itu ya. Yuk, ini min 1 kali min 2 berarti 2. Kita kurangin 4 kali 6, 24. K, ini kan? Berarti ini berapa nih? Min kali min plus 20I. Terus min kali min plus 12 tambah 4, 16J. Terus 2 dikurangi 24, min 22K. Nah, sedangkan luas segitiga tadi sama dengan setengah. Setengahnya ini, setengahnya ya kan? Setengahnya kali siapa?
AB cross, berarti kali AB crossnya ini. 20I plus 16J min 22K. Berapa, Kak? Kali setengah semuanya, Dik. 10I plus 8J min 11K. Loh, Kak, luas kok bentuknya vektor? Emang luas itu berupa vektor. Ya. Terus berapa besarnya? Nah, kalau berapa besarnya berarti pakai modulo tadi, ya kan? Modulo tadi atau disebut sebagai apa? Normnya, ya kan? Nah, normanya berarti berapa, Kak? 10I, 10 kuadrat, plus 8 kuadrat, plus min 11 kuadrat. Ya, ini akar berapa, Dek? 164, 11 kuadrat, 1, 2, 1, ya toh? Akar berapa yuk? Nah ya, sekian terima kasih, ya kan? 285, ya, akar 285 berapa ya kalkulator yang bisa? Oke, ini yang A. Ini baru yang A. Pertanyaannya yang apa? Tentukan luas segitiganya. Ya ini baru yang A. Nah, pelan-pelan dipahami dulu. Intinya nyari luas itu perkalian silang. Nah, kalau nyari dia syaratnya tegak lurus atau enggak, perkalian titik harus 0 perkalian titiknya. Udah gitu. Kalau enggak 0 berarti dia tidak tegak lurus. Kalau perkalian titiknya 0 berarti pasti tegak lurus. Gitu. Nah, kalau mencari luas ya perkalian silang. Begitu. Karena luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi gitu ya. Kalau gurunya dulu ya, ini rumusnya setengah A cross B. Oke, sampai sini. Yakin? Lanjut. Lanjut ya. Halo. Iya, Kak, Lanjut, lanjut. Kak. Oke. Kalau bingung tanya loh ya. Misalkan Kakak bentar berhenti dulu gitu, jangan oke Kak, nanti bingung ya. Yang B. Yang B. Tentukan nilai sinus sudut. Oh, sinus sudut segitiga di B. Oh, oke, titik B. Lagi-lagi. Mintanya di sudut di titik B. Berarti B-nya harus disebutin 2 kali. Supaya B disebutin 2 kali, berarti siapa? AB sama BC ya. Wah, pas kebetulan kita tadi milihnya AB sama BC. AB sama BC. Nah, ini triknya gini deh. Lihat pertanyaan berikutnya berarti ya kan, pertanyaan B-nya tadi ya. Kalau B-nya tentukan segitiga di titik C misalkan. Mendingan adik ngitungnya yang C-nya double. AC misalkan, AC sama CB gitu. Ya. Yang double nyebutinnya AC, CB gitu. Paham ya? Kalau misalkan CA, sininya CA, cross CA sama CB, nggak apa-apa. Pokoknya yang double titiknya yang di mana gitu loh. Jadi triknya lihat pertanyaan yang B-nya. Jangan daripada nanti kita ngitung ulang gitu loh. Ya, kalau tadi kita andaikan tadi kita ngitungnya AB dengan AC, AB sama AC yang kita hitung, misalkan. Nah, ternyata yang B pertanyaan titik B. Mau nggak mau kita hitung AB sama BC lagi dong. Wah, lama lagi dong. Ngerti ya kira-kira ya, Dek ya? Oke, jadi itu salah satu trik kita lihat pertanyaan yang B-nya. Oke, lanjut. Tadi udah kita hitung, ya, berarti luas segitiga tadi, luas segitiganya tadi, sama dengan, karena tanyanya sudut, berarti pakai rumus ini. Nah, setengah ini. Setengah siapa? AB, panjangnya AB, ya kan? Dikali dengan panjangnya BC, ya. Panjangnya BC, sin sudut ampit, yaitu B-nya yang double, berarti B. Itu, ya. Ini berapa, Kak? Udah ada ini. Panjang AB, dihitung dong, panjang AB. Nah, panjang AB. AB 142, dihitung berarti akar min 1 pangkat 2
4 pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Nah, akar berapa yuk? 1. 21. 21. Panjang BC. Akar 6 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Ya, akar berapa yuk? 36. Ini 36 sama 16. 54. Ya, betul. 56. Eh, 56. ini 16. Oh iya ya, 56. Sorry. 56. Sorry, guys. Oke, 56 ya. Masuk ke sini. Masuk. Berarti akar ya. Akar 285 sama dengan setengah kali akar 21, akar 56, sin B. Loh, nyarinya sin B, Kak. Ya udah gampang, nyari sin B sama dengan kali silang 2 kali ya kan, akar 285 per. Ini kan kali ini kali. Gua pindah jadi bagi loh, akar 21 kali akar 56. Udah. Berapa nih? Ini nggak bisa dicoret ya. 21 berarti 75 bagi 21 nggak bisa. Bagi 3 nggak ada yang bisa. Ya udah gini aja. Pertanyaannya sinus sudut berarti cukup sampai sini. Kalau pertanyaannya sudutnya berarti cari B sama dengan apa? Arkes ARC ya. Arkes sin. Sin ini 2 kali akar 285 per akar 21 akar 56. Kalau mencari sudut B-nya. Tapi pertanyaannya mencari sinus sudut. Sinus sudut berarti ini aja. Udah, ini enggak. Oke? Mengerti? Sampai sini, halo? Dipahami dulu yuk. Itu kalau yang B aja udah dalam bentuk arksin itu udah jawabannya, Kak. Jawab ini aja udah benar ya. Nanti kalau suruh ngitung pakai kalkulator. Boleh pakai kalkulator nggak nanti? Boleh, Kak. Boleh. Nah, berarti kalian harus bisa menggunakan kalkulator. Kalkulatornya apa? Saintifik. Kalau kalkulator saintifik, tergantung mereknya. Biasanya mereknya Casio, ya bukan Casino. Itu yang paling umum. Cara ngitungnya ini gimana, Kak? Klik tanda sip paling pojok. Klik tanda sip paling pojok, kemudian klik sin. Maka di situ nanti akan muncul sin pangkat min 1. Betul? Ada yang sedang pegang kalkulator, coba dipraktekin. Betul, Kak. Ya toh? Nah, itu jadi sin pangkat min 1 tinggal kamu masukin ini deh. Bisa kan ngitung ini langsung dari kalkulator? Bisa, Kak. Karena kalau dihitung satu-satu kelamaan, harus langsung ngitungnya ya. Gitu. Nah, itulah sudutnya. Oke? Kebayang ya? Itu kalau mencari B-nya, kalau nyari B-nya. Kadang tergantung dosen, kadang ada dosen yang nggak apa-apa, nggak usah dihitung sampai hasil akhir, cukup sampai gini, itu benar kadang. Kalau boleh kalkulator, berarti mintanya pasti suruh itu sampai akhir. Kalau ujian nggak boleh kalkulator ya, berarti gini aja maunya gitu. Ayo, ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum ada, lanjut nomor 4. Nomor 5C belum ya? 5C belum, oke, sorry. Oke, sudah dipahami? Sudah, Kak. Oke, lanjut ya. Yo, lanjut. Nomor 5C. Ini masih berkaitan 5C. Mintanya tentukan jarak titik C ke AB. Gini.
Anggap gambar segitiganya itu seperti ini jadinya. A, B, C. Nah, jarak C ke AB ini tidak lain adalah tinggi segitiga loh, Dek. Tinggi segitiga. Jarak C ke AB ini tidak lain tinggi segitiga. Kenapa? Mencari jarak titik ke garis itu syaratnya harus tegak lurus. Nah, ya kan? Udah syaratnya harus tegak lurus. Nah, ternyata adik suruh nyari berapa sih tingginya. Nah, kalau mencari tinggi itu kan berarti apaan? Luasnya segitiga, adik bagi alas, gitu kan? Mencari tinggi. Ini A-nya. Nah, alasnya berapa? Alas sama dengan panjangnya vektor AB tadi. Udah ketemu panjangnya vektor AB tadi, berapa panjang vektor AB? Klik akar 21 tadi, udah kita hitung. Panjang vektor AB, akar 21 ya. Kita hitung dulu lagi. Vektor AB, vektor AB-nya dulu. AB sama dengan tadi vektor AB min 1, 4, 2 ya. Nah, sehingga kalau kita hitung panjangnya, akar 1 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kuadrat. Ya, akar 21. Ya sudah, berarti tingginya T sama dengan adalah luas segitiga dibagi A. Luasnya akar berapa tadi? 285 tadi ya. Kita bagi dengan akar 21. Udah, ini luasnya. Oke, luasnya apa? Tingginya. Jadi, jarak C ke AB adalah akar 285 per 21. Akarnya jadiin 1 boleh, nggak apa-apa. Sama aja ya. Udah cuman gitu. Yang C ini gampang udah. Yang agak panjang yang A. Tapi yang jelas ketemu A, langsung BC-nya simpel gitu ya. Bobotnya tinggiannya 2023, tapi susahnya 2022 modelnya. Kalau 2023 vektornya kan tadi itu cuma nomor 4 aja, 2023. Ya, nomor 4 yuk. Nomor 4 yang 2022. Misalkan P vektor ini, oke, 4A langsung, 4A. Vektor P dinyatakan sebagai vektor AB. Nah, tunjukkan bahwa vektor B itu adalah min BA. Katanya kedua vektor ini, vektor B tegak lurus sama vektor B. Kita suruh membuktikan apakah benar, gitu ya kan? Ingat tadi cara membuktikannya tadi apa, Dek? Vektor P dot vektor W harus bernilai 0 kan tadi, supaya dia tegak lurus. Nah, sekarang dot kali dot. A kali min B. Atas, atas, bawah, bawah. Ya kan, perkalian titik tadi. A kali min B, berarti min AB. B kali A, berarti plus BA. Berapa ini? Min AB tambah BA. Berapa? Bisa ngitung ini. Berapa? Min AB plus BA. Min AB, BA itu kan sama aja AB tadi. 0 enggak, Dek? 0, ya kan? Berarti boleh dibolak-balik ya, Kak? Bolak-balik, karena perkalian titik, Dek. Kalau silang nggak boleh dibolak-balik. Titik ini kamu bolak-balik nggak apa-apa. Paham ya? Jadi ibaratnya 2 kali 3 itu boleh, 3 kali 2. Karena titik. Kalau silang dalam vektor itu berbeda. Baca ya. Nah, jadi vektor ini tegak lurus sama vektor V. V tegak lurus sama W. Paham ya? Oke? Nah, sekarang yang B. Jika vektor V adalah sama dengan 2 min 3. Gimana ya, materimu ini sebenarnya nggak banyak ya. Kalau zaman saya dulu tuh materinya ya sedang sih, nggak terlalu banyak. Cuman
kreativitasnya sih, Dek. Ini banyak banget kreativitasnya. Makanya besok kalau mau ulangan mendingan ini deh dicicil gitu biar kamu nggak terbebani belajarnya, dicicil. Belajar kalau pengen les ya lesnya mungkin 3 hari, 4 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya dicicil gitu. Biar apa? Nanti kalau menjelang UAS gini kan tinggal review, tinggal tanya gitu. Kalau ini nanti habis ini terus saya kirim rekamannya, kalian harus pelajari lagi. Ya kalau kalian hari ini kosong, nggak ada kuliah sama sekali, masih ada waktu. Kalau pas ada kuliah, kapan kalian pelajari lagi kan? Tetap semangat, inilah proses ya. Jangan lupa andalkan doa. Oke? Vektor V. Vektor V sama dengan 2 min 3, deh. Tentukan 2 vektor yang tegak lurus dengan oke, gampang. 2 vektor yang tegak lurus. Misalnya, vektor yang tegak lurus itu nanti adalah vektor V. Saya nyatakan sebagai AB misalkan. Ya. Kak, kenapa kok hanya AB? Karena ini vektornya dalam ruang 2. Lawannya juga ruang 2. Nggak boleh ruang 2 dengan ruang 3. No, nggak boleh. 2, 2, 3, 3, 4 ya 4. Oke? Ini ruang 2, ini juga ruang 2. Ya. Supaya tegak lurus tadi, vektornya ini kalau dikaliin titik harus bernilai 0 supaya tegak lurus. Sehingga hasilnya 2 dikali A, Dek. 2A. Min 3 dikalikan B, Dek. Min 3B, Dek. Sama dengan 0, Dek. 2A sama dengan min dipindah, Dek. Jadi 3B. Oke ya. Supaya persamaan ini nanti terpenuhi, Dek. Ya kan? Kesimpulannya A-nya berapa? Supaya terpenuhi. Berarti A-nya sama dengan 2, maka B-nya juga sama, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Betul? Coba. 3 kali 2 berapa? 6. Ya kan? Kalau A-nya 3, berarti 2 kali 3, 6. Kalau B-nya 2, 6 juga kan? Betul? Betul. Ya kan? Nah, triknya gimana Kak kalau bisa langsung gini? Lihat aja, 2A sama dengan 3B. Tinggal ditukar aja. Berarti ini milik A, 3 nih. 2 ini milik B. Tinggal ditukar aja. Oke? Nah, sekarang lawannya. A sama dengan lawannya 3, berarti min 3. B sama dengan juga harus dilawan, min 2. Oke ya, Dek? Jadi, dua vektor, nanti tulisin kesimpulan gini. Yang tegak lurus dengan, harus ada narasi ya, karena mahasiswa bukan siswa lagi. Dengan vektor P adalah vektor W ya sama dengan 32, oke? Dan misalkan vektor apa nih? Satunya W sama vektor apa? BB vektor apa nih enaknya? X gitu aja ya. Nah, vektor X sama dengan berapa tadi lawannya nih? Min 3, min 2 ya. Kak, boleh nggak saya nuliskannya gini? 3i plus 2j dan min 3i min 2j. Boleh nggak? Boleh. Tulis dalam bentuk metrik boleh. Tulis dalam bentuk vektor begini ij juga boleh. Paham ya? Dalam bentuk 3,2 sama min 3, min 2 boleh juga. Ngerti, Dek, sampai sini? Ayo pahami dulu yuk. Bentar ya, izin minum dulu ya. Ayo, ada pertanyaan, Dek? Kak, mau nanya. Yoi. Itu berarti nggak harus X kan vektornya? Terserah.
Enggak, terserah. Oh, oke. Bisa vektor W sama vektor S, vektor W sama vektor A sama vektor B, up to you. Oke. Yang menjadi poinnya itu di sini aja tadi ya. Hasil kali titiknya harus 0. Udah itu prinsipnya. Pokoknya syaratnya tegak lurus itu hasil kali titik 0. Cari luas menggunakan perkalian silang. Kalau perkalian silang yang pakai IJK tadi. Kalau perkalian titik yang pakai langsung. Depan dengan depan, tengah dengan tengah, belakang dengan belakang, atas dengan atas. Dikalikan langsung, kalikan biasa aja. Atas kali atas, bawah kali bawah, langsung. Biasa aja. Itu kalau titik ya. Oke? Nah, nomor 3, matriks. Wah, nomor 2 ini menarik ini. Nomor 2 menarik. Tentukan semua sistem K sehingga dia ini memiliki banyak solusi tunggal dan tidak berhingga. Wah, ini menarik. Ini model soal SIMA UI tahun 2021. Kalau enggak 2022 dulu. Ini nomor 2 model soal SIMA UI. Nah, tahun kemarin udah nggak ada SIMA UI-nya, nggak ada gini-gini lagi. Malah lebih gampang. Jadi zaman dulu itu susah-susah loh materinya. Serius. Oke, lanjut ya. Udah? Ada pertanyaan nomor 4? Gimana? Ada pertanyaan ada, Dek? Belum ada ya? Oke, yuk lanjut. Berarti ya, nomor 3. Kak, 4C-nya enggak? Gimana? 4C. Oh iya. Sorry. Waduh, oke. 4C. Kelewatan, guys. Nah, dua vektor satuan yang tegak. Wah, vektor satuan lagi-lagi nih ya, gampang. Kalau tadi udah cukup sampai sini ya. Ini, ya kan? Bisa dinyatakan 32, min 3, min 2, bisa 2i plus 2c, min 3i, min 2c, bisa. Oke, tapi tergantung dosen ya ini ya. Tapi saya sarankan nanti nyatakan dalam bentuk metrik gini aja deh. Nyatakan dalam bentuk metrik. Kenapa? Karena soalnya bentuk metrik gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang yang nomor 4C. Prinsipnya sama. Cuman dia mencari vektor satuan. Vektor B-nya sama dengan min 3, 4. Oke, kita misalkan. Misalnya vektor yang lainnya adalah vektor W. Vektor W-nya tadi adalah A, B. Nah, dinyatakan gini boleh. AB gini ya. Berarti vektor P, ini C ya, 4C. Kelihatan ya? Vektor P dot vektor W harus sama dengan 0. Min 3 kali A, berarti min 3A. 4 kali B. 4 kali B plus 4B sama dengan 0. Berarti 4B sama dengan min pindah jadi plus 3A ya, Dek. Kesimpulannya ketika A sama dengan 4, B sama dengan T, gitu toh. Terus A sama dengan min 4, maka B-nya sama dengan min T, gitu ya. Maka vektor yang lainnya nanti ada vektor W dinyatakan sebagai apa, Dek? 4,3 ya. Dan vektor yang lainnya misalkan vektor S. Nah, vektor S tadi sama dengan 43 ya, sorry. 43. Min 4, min 3. Panjangnya vektor W itu berapa? Panjang vektor W? Ya, akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dan panjang vektor S-nya berapa? Panjangnya tadi, modulonya tadi, atau normanya tadi, sama ya, Dek? Min 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat.
Pasti sama nanti, harus 5. Akar 25, akar 25. Harus sama. Kalau ini sampai beda ya, pasti ada yang salah hitung, adik. Udah. Jadi vektor satuan, EB, vektor satuannya W, vektor W tadi dibagi dengan panjangnya W. Udah. Vektornya berarti bagi 5. Berapa yuk? 1/5, gini kan, dikali 4, 3 ya. Berarti hasilnya berapa? 4/5, 3/5. Atau boleh dinyatakan 4/5, 3/5. Berarti vektor satuannya untuk X sama dengan, ya sama nanti. Pasti tinggal min aja dia ya, tinggal ganti min. Min 4/5, min 3/5 ya. Nyatakan gini boleh. Kalau dinyatakan metriknya Kak, ya bersusun. Min 4/5, min 3/5. Oke, sampai sini. 4D. Gampang. Bisa ya. Ayo dipahami dulu. Bingung langsung tanyakan. Ini konsepnya mirip-mirip semua ya. Sebenarnya sama-sama ini, konsepnya sama semua. Cuman konsepnya itu aja, vektor sama metrik cuman udah itu. Hanya saja kalian harus terbiasa mencoba-coba sih. Kalau belum terbiasa ya itu. Lumayan. Oke, nomor 3. Nah, ini gampang banget ini. Kalau kamu bisa memandang persoalan nomor 3 ini, langsung mencari determinannya itu pakai ekspansi kofaktor aja, langsung udah ketemu jawabannya. Tapi kalau kamu tidak bisa memandang dengan mudah, nanti menjadi pakai ini aturan yang panjang, pakai sarus itu. Malah panjang nanti ya. Yuk, nomor 3 kita pakai ekspansi kofaktor aja. Ciri-ciri soal biar mudah digunakan dengan ekspansi kofaktor. Kalau banyak angka nolnya, udah itu gampang nanti kalau pakai ekspansi kofaktor itu. Ya. Nih, tentukan semua nilai lambda. Nilai lambda ini bacanya lambda. Sehingga metrik ini tidak punya inverse. Ya, metrik lambda min 4, 0, 0, 0 lambda 3, 0, 2, lambda min 1, tidak punya inverse. Tidak memiliki inverse. Supaya dia tidak memiliki inverse, maka determinannya metrik ini, determinannya lambda min 4, 0, 0, 0 lambda 3, 0,2 lambda min 1, determinannya harus 0. Determinannya harus 0. Ya, syarat metrik tidak memiliki inverse atau disebut sebagai metrik singular gitu ya, Dek. Sekali lagi, disebut sebagai metrik singular atau tidak punya inverse, determinannya wajib 0. Nah, cara nyari determinan, pakailah ekspansi kofaktor dengan syarat cari yang nilainya 0 paling banyak. Kolom, baris, oh gampang. Udah ini aja yang kita ekspansi. Ya, yang kita luaskan ini aja. Oke. Nah, sehingga determinannya tinggal alfa lambda min 4 dikali determinannya sini, Dek. Kali determinan lambda 3, 2, lambda min 1. Harus 0. Berarti lambda min 4 dikali determinannya ini hitungnya gimana, Dek? Ya ini lambda kali lambda kuadrat. Min 1 kali lambda, min lambda. Dikurangin 3 kali 2, 6. Udah, nilainya 0. Berarti lambda min 4 dikali. Dek, ini faktorin dong, Dek. Bisa nggak, Dek? Bisa dong. Lambda dengan berapa faktornya dia? Lambda kuadrat, lambda kali lambda.
Min 6, faktornya berapa supaya jumlahnya min 1? Ya berarti min 3 sama plus 2, Dek. Ya, tak? Ya kan, Dek? Oke, sampai sini, Dek. Kesimpulannya ngapain, Kak? Yang pertama, lambda min 4-nya bernilai 0, berarti lambda sama dengan 4. Yang kedua, lambda min 3 sama dengan 0, berarti lambda bernilai min pindah jadi plus 3. Yang terakhir, lambda plus 2 bernilai 0. Ya, halo, Dek. Oke, Dek. Berarti lambda sama dengan plus pindah min 2. Berarti nilai lambdanya berapa? 4, 3, min 2. Oke, Dek. Halo? Tentukan Oke. semua nilai lambda ya. Ini lambdanya 4, 3, min 2. Oke? Halo? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke. Nanti saya foto kok ini ya. Terus, kalau menggunakan cara yang biasanya, waktu SMA, kalau kalian ingatnya materi SMA ya, nggak apa-apa sih. Kalau saran-saran sama aja sih ini. Kalau SMA dulu kan gini nih, lambda min 4, 0, 0, 0, lambda 3, terus 0, 2, lambda min 1. Diperluas lagi. Diperluas lagi. Ya kan? Tulis ulang. Lambda min 4, 0, 0. Kayak tadi mirip-mirip. 0, lambda 3. Cuman ini tidak perlu IJK gitu ya. Maka determinannya ini kurangin, ya kan? Sini dikali dulu. Nah, kali sini. Terus dikali gini. Masih ingat ya? Waktu SMA dulu. Lambda min 4 dikali lambda, dikali lagi lambda min 1. Terus 0 kali 2 kali 0. 0, 0, 0 semua. Dikurang ke sana. 0 kali lambda kali 0, 0. 3 kali 2 kali lagi lambda min 4. Ya kan? 3 kali 2 kali lambda min 4. Terus lambda min 1 kali 0 kali 0. Wih, tambah ribet ini. Kali gini-gini lah pokoknya ya. Oke, ini ada nilainya harus sama dengan 0. Harus 0. Kenapa? Karena determinannya harus 0. Ini ada lambda min 4, ada lambda min 4. Keluarin aja lambda min 4-nya ya. Jadi berapa? Lambda min 4 dalam kurung. Sisanya yang depan. Lambda kali lambda min 1. Yang belakang min 6. Sama dengan 0. Depannya lambda min 4. Dalam kurung lambda kali lambda, lambda kuadrat, min 1 kali lambda, lambda. Dikurangi 6. Udah sama aja. Lambda min 4, faktorin. Nah, sampai sini sama kan dengan tadi? Jadi lambda kali lambda, min 6 berarti plus 2 kali min 3. Udah. Nih, ingat-ingat ya. Bisa pakai cara begini, bisa pakai cara ekspansi kofaktor tadi. Ya. Oke. Kalau yang di ekspansi yang baris pertama, berarti kita tuliskan lambda min 4. Lambda min 4 dikali ini. Ditambah 0, ya, ditambah 0, ditutup, berarti kali determinannya 0, 0, 2 lambda min 1. Karena 0 dikali determinan berapapun kan tetap 0, Dek. Makanya kalau sudah ada 0, 0 ini diabaikan, tinggal yang ada angkanya aja. Itu kalau ekspansi kofaktor. Oke? Paham ya? Lanjut ya. Nomor 2. Ini nih, yang panjang nih. Ini panjang nih, pasti nih kelihatannya.
Nomor 2. Tentukan semua nilai K sehingga sistem persamaan liniernya X plus 2Y plus Z sama dengan 2. 2S min 2Y plus 3Z sama dengan 1. S plus 2Y min K kuadrat min 3Z sama dengan K. Coba nyatakan dalam bentuk matriksnya dulu, Dek. Nyatakan dalam bentuk matriknya. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk matriknya jadi apa? 1, 2, 1. Gini. Ya toh? Terus 1, 3, ini min K kuadrat min 3 ya. Terus ini perluasannya ya, perluasannya S, Y, Z sama dengan apa? 2, 1K ya. Nah, setelah ini rubahlah ke dalam metrik eigennya. Augen. Belum eigenvektor belum ya. Metrik Augen atau metrik perluasannya ya. Perluasannya jadi 1, 2, 1, 2, min 2, 2, 1, 3 min K kuadrat min 3. Benar ya, K kuadrat min 3 ya. Nah, perluasannya adalah 2, 1K. Tekniknya, ini jadikan 1. Ini jadikan 1, lainnya jadikan 0. Sekali lagi ya, ini angkanya 1, lainnya dinolkan. Atas bebas. Atas nggak harus 0. Pokoknya yang penting sini 0, 0, 0, ini 1. Udah gitu aja. Yang atas ini bebas. Oke? Caranya gimana? Ini udah 1 nih. Ini dinolin dulu aja ya. Berarti baris kedua sama dengan baris 2 ditambahin dengan baris 1. Sorry. Baris 1 dulu, baris 1. Baris 1 sama dengan baris 2 tambah baris 1. Berarti ya apa sih? Kita kan mau bikin ini yang 0 ya. Kok makin bingung. Ini udah 1, ini dibikin 0, ini nggak harus 0 yang atas, yang bawahnya yang harus 0. Berarti baris 2 bener tadi ya, baris 2. Baris 2 dikurangin 2 kalinya baris 1. Baris 2 yaitu diperoleh dengan baris 2 dikurangin baris per 2 kali baris pertama. Yo. Baris pertama berarti tetap 1, 2, 1, 2 tetap. Baris kedua ini dikurangin 2 kali baris pertama. 1 kali 2, 2. 2 kurangin 2, 0. Ya toh? Ini min 2 dikurangin 2 kali 2. 4. Min 2 kurangin 4. Min 6. 3 dikurangin 2. 1, 2 dikurangin. Berapa? 2 kali 2, 4. 1 kurangin 4, min 3. Yang ini masih tetap 1, 2, min K kuadrat, min 3. Ini K. Terus berikutnya, ini udah dinolin. Ini dibikin 1, berarti baris kedua diperoleh dengan baris kedua dibagi, biar jadi 1, dibagi min 6 ya, Dek. Baris 2 per min 6. Atas 1, 2, 1. Bagi min 6, 0. Bagi min 6, 1. Bagi min 6 lagi, min 1 per 6. Bagi min 6, setengah. Ini 2 tetap. Sini masih tetap 0, 2, min K kuadrat min 3. Sini tetap K. Karena yang baris ketiga belum dirubah. Sekarang giliran ini yang dinolin. Ini udah 1, giliran ini dinolin. Ayo, baris ketiga biar 2-nya ini jadi 0. Ini tadi kok udah 0. Ini 1 ya, sorry.
Gimana sih? 1, 2, nah 1. Sekarang ini biar jadi 1. Gampang. Baris ketiga diperoleh dengan baris 3 adik kurangin baris pertama. Udah ini, habis semua udah. Ya kan? Berarti jadinya 1, 2, 1, 2, 0, 1, min 1/6, setengah. 1 kurang 1, baris 3 kurang baris 1, 1 kurang 1, 0. 2 kurangin 2, 0 deh. Ini kurangin, nah ini kurangin 1, berarti ini min K kuadrat, ya min K kuadrat, kelihatan? Oh enggak kelihatan? Oke. Min kali K kuadrat, min K kuadrat, min kali min plus 3 dikurangi 1, berarti plus 2. K dikurangin 2, berarti K min 2. Oke, kita stop sampai sini dulu. Bentar, dipahami dulu, lumayan ya. Pokoknya intinya gimana caramu, ini diagonal sini ini harus jadi 1. Bawahnya dinolin, sisanya bebas. Oke, sampai sini. Bentar. Bentar ya, guys. Oke, yuk kita lanjutin. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Kak, mau nanya, Kak. Itu Ya. yang min K plus 2 berarti dijadiin 0. Biar Mana, dia nggak punya apa? solusi.
Yang min Mana? K kuadrat plus 2 itu dijadiin 0 biar dia nggak ada solusi apa gimana, Kak? Oh, nanti, bentar dulu. Sampai sini dulu. Ya, udah. Nah, ini kalau disusun jadinya gini. 1 berarti S ditambah 2Y ditambah Z itu 2. Kemudian Y dikurangin 1/6Z sama dengan setengah. Dan yang terakhir min K kuadrat tambah 2 kali Z itu bernilai K min 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita operasikan yang sini. Kita operasikan yang sini. Ini nilainya K min 2 ya tadi ya. Dari ini. Oke. Ntar. Oke, sampai sini oke. Lanjut ya. Nah, kita sudah punya ini nih. Min K kuadrat plus 2 Z sama dengan K min 2. Kita lanjut di sini. Ini lembar yang keberapa? Di lembar ke-6. Lembar ke-6, lembaran ke-7. Nah, nanti motonya biar nggak bingung. Kita lanjut. Nomor 2. Lanjutan 2022. Nomor 2. Terakhir kita punya min K kuadrat plus 2Z sama dengan K min 2. Berarti kan Z-nya ketemunya apa? K min 2 per min K kuadrat plus 2 ya, Dek ya? Ya kan? Z-nya ya. Supaya dia ini nanti supaya tidak memiliki solusi, ininya kan harus 0 ini. Karena kalau ininya 0, bilangan berapapun dibagi 0 itu kan tak terdefinisi ya. Banyak gitu loh. Tidak memiliki solusi sama memiliki banyak solusi. Apa ininya yang 0 ya? Kalau banyak solusi, tidak memiliki solusi. Solusi tunggal syaratnya gimana sih? Kok lupa aku ya? Bentar. Ah,
Oh, gini. Oke. Yang A, dia mintanya biar tidak memiliki solusi. Berarti agar tidak memiliki solusi, maka min K, bawahnya ini ya, Dek, min K kuadrat plus 2, ini harus sama dengan 0, Dek. Gitu ya. Sehingga kalau ini nanti saya pindah, jadi min K kuadrat sama dengan min 2, K kuadratnya sama dengan 2, Dek. Berarti K-nya berapa, Dek? Plus minus akar 2 ya. Jadi, biar dia nanti tidak memiliki solusi, maka nilai K sama dengan akar 2 atau K sama dengan min akar 2 ya, Dek ya. Ini supaya dia memiliki solusi. Oke. Nah, sekarang kalau solusinya tunggal, yang B, agar dia memiliki solusi tunggal. Solusinya hanya satu, tunggal. Tadi kan kalau tidak memiliki solusi kan ini, berarti lawannya, kebalikannya. Ya, kebalikannya ini, biar dia nanti memiliki solusi yang tunggal, kebalikannya, berarti K-nya enggak boleh sama dengan akar 2, terus K-nya juga enggak boleh sama dengan berapa? Min akar 2, sama K tidak boleh dengan ini, yang atas ini enggak boleh 0 juga ya. Atas enggak boleh 0 juga. Sorry, kalau atas 0 boleh ya, karena 0 dibagi berapapun masih 0. Oke, boleh. Ini dia akan memiliki solusi tunggal, berarti K nggak boleh sama dengan ini, dan nggak boleh ini. Itu solusinya tunggal. Kebayang ya? Halo? Terus yang C, dia memiliki banyak solusi. Nah, kalau yang banyak solusi, kembali lagi ke sini. Berarti min K kuadrat plus 2 kali Z. Ini semuanya saya pindah, jadi min K plus 2 sama dengan 0. Difaktorkan bisa nggak sih, D ini, Dek? Nggak bisa ya, Dek, ya, difaktorin ya? Nggak bisa, berarti karena nggak bisa difaktorkan supaya bernilai 0. Coba diuraikan dulu. Min K. Sama aja ya. Berarti gini. Ini yang bernilai 0 atau ini yang bernilai 0. Biar persamaannya ini dikurangin hasilnya 0. Berarti yang depan min K kuadrat plus 2 yang sama dengan 0. Ya kan? Kalau ini tadi sudah diperoleh K kuadrat sama dengan 2, berarti K sama dengan apa? Plus minus akar 2 ya. Artinya K-nya sama dengan akar 2 sama min akar 2. Sama yang ini. Yang ini berarti min K ditambah 2-nya juga harus bernilai 0. Sehingga kalau saya nyari min K, min 2, K-nya adalah 2 ya. Jadi supaya dia memiliki banyak solusi, maka agar memiliki banyak solusi, berarti nilai K sama dengan 2, kemudian nilai K sama dengan min akar 2, sama nilai K sama dengan akar 2 ya. Sampai sini dulu gimana? Belum? Pokoknya kalau banyak solusinya ini dinolkan aja semuanya. Atas bawah dinolin semua. Udah banyak nanti solusinya. Kalau memiliki solusi tunggal, yang bawahnya ini yang penting nggak boleh sama dengan 0. Yang bawah nggak boleh sama dengan 0. Akibatnya begini nih. Ini solusinya tunggal. Kalau tidak memiliki solusi, yang bawah aja ini harus sama dengan 0. Atasnya enggak. Bawahnya aja. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Kira-kira, halo? Duh, nggak terasa kita udah berapa jam? Hampir 2 jam ya? 2 jam ya? Tadi mulai jam berapa? Wah, ini apa ini nomor 1 nih modelnya nih? Oh, sama kayak nomor 1 yang ini ya. Kalian disuruh bikin persamaannya dulu. Rancanglah sistem persamaan linear untuk menentukan jumlah hidrokarbon.
Kebayang ya ini ya kira-kira ya? Kebayang nggak ini guys? Nomor 1. Bisa ya? Nanti coba tanya via WA, nggak apa-apa nanti ya. Gambar berikut menunjukkan laju satu arah jumlah hidrokarbon yang masuk dan yang keluar pada pipa terdapat 1 kg minyak. Asumsikan jumlah hidrokarbon yang masuk sama dengan yang keluar. Oh, yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk 200 sama dengan X3 tambah X1. Ya kan? Kemudian 25 sama saja 25 ditambah dengan X1 sama dengan X2. Udah gitu. Terus kalau yang titik satunya yang 150 masuk sama S3 150 tambah S3 berarti S4 tambah S5. Terus titik yang 175 itu yang 175 keluar tambah S6 yang masuk S2 tambah S. Nanti coba ya nomor 1 ya persamaannya ya. Yuk, sampai sini dulu ada pertanyaan. Kita akhirin sampai sini dulu ya, Dek. Kemarin yang 2021 udah kebahas semua. Halo? Udah kebahas semua yang 2021? Belum, Mak. Nomor berapa? Ini, wow, nomor 4 ini lumayan ini. Hitung determinannya. 5 kali 5 lagi. Pakai ekspansi kofaktor aja ini. Tapi ya sama aja sih. 0,01. Tuh, waduh. Lumayan ini. Kita sampai sini dulu aja ya. Nanti kalau mau tanyakan via WA silakan. Gitu ya. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya adik-adik ya. Udah panas dingin semua. Oke, baik. Makasih Ara. Terima kasih semuanya. Nisrina, Ara, Aida. Tetap semangat, belajar. Habis ini nanti rekamannya saya upload, saya kirim ya. Oke, selamat pagi semuanya. Jangan lupa selalu berdoa. Oke, dadah. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. sip, mantap.